Oke, baik, kita langsung lanjut aja ya teman-teman. Jadi di sini kalian bisa langsung menceritakan permasalahan kalian secara singkat terlebih dahulu. Bisa mulai dari siapa dulu yang mau menunjukkan nih? Ya, Silakan. jadi saya itu merasa kayak nggak percaya diri gitu loh Bu. Kalau presentasi nggak tentang presentasi aja sih Bu, kayak ngomong kayak gini juga nggak percaya diri, takut salah ngomong. Saya itu kalau ngomong itu kadang belibet gitu loh Bu, ada campurannya gitu, jadi takut gak teman-teman ketawa gitu kan, malu Bu, jadi nggak percaya diri aja gitu. Jadi masalahnya Mbak Sarah ini kurang percaya diri saat ngomong gitu, soalnya biasanya belibet gitu. Kalau dari Mas Awan nih? Oke, jadi saya memiliki itu sih permasalahan gak pede kalau di kelas, kalau bisa melakukan presentasi gitu, terus dilihatin teman-teman gitu kayak orang julid gitu ya. Aku udah ngeblank sih, kayak aku menurutku dengan mereka melihat itu kayak aku jelasin materinya itu kayak asbun aja gitu, kayak gitu sih. Oke, permasalahannya Mas Awan ini kurang percaya diri saat melakukan presentasi gitu, soalnya dilihatin teman-teman gitu ya. Kalau dari Mbak Izan? Oh, saya nggak percaya diri pas aku presentasi aja sih. Udah gitu. Iya. Oke, Mbak Iza permasalahannya tidak percaya diri saat presentasi gitu. Iya. Kalau dari Mbak Nazira? Kalau saya nggak percaya diri pas presentasi karena waktu presentasi kadang itu kan gugup ya Bu. Nah, karena gugup itu tadi akhirnya bikin saya itu kalau menjelaskan itu terbelit-belit gitu loh Bu. Itu sih yang bikin saya nggak percaya diri. Oke, kalau dari Mbak Nazira ini, Mbak Nazira merasa kurang percaya diri saat presentasi, soalnya ngomongnya belibet gitu. Ya. Nah, kalian kan udah cerita nih permasalahan kalian masing-masing. Nah, menurut kalian di sini kira-kira permasalahan siapa sih yang paling urgent atau yang harus dibahas terlebih dahulu gitu? Menurutnya Mbak Nazira dulu. Kira-kira Permasalahannya Mbak Sanda sih Bu. karena Soalnya paling urgent menurut saya sih. kalau dari Mbak Nazira, Iya. menurutnya Mbak Nazira itu permasalahannya Mbak Sanda dulu gitu. Nah, dari Mbak Sanda sendiri nih, apakah Mbak Sanda bersedia? Saya nggak apa-apa sih Bu kalau permasalahan saya dulu, biar nanti biar fokus juga sama teman-teman yang lain. Oke. Jadi Mbak Sanda bersedia ya kalau permasalahan dibahas. Iya. Kalau dari Mas Wawan gimana? Saya setuju juga sih bahwa saya ada biar aku Jadi Mas Wawan setuju kalau masalahnya Mbak Sarah dulu yang dibahas gitu. Kalau dari Mbak Iza? Kalau saya sih Mbak Sanda ya, karena kan tadi ada pengikutnya gitu. Jadi yang paling urgent juga Mbak Sanda gitu. Jadi masalahnya Mbak Sanda aja Bu. Oke, kalau menurutnya Mbak Iza, permasalahannya Mbak Sanda ya yang harus diselesaikan. Nah, ternyata teman-teman pilih Mbak Sanda semua nih. Apakah Mbak Sanda bersedia? Iya Bu, bersedia. Yakin ya? Iya. Oke. Langsung aja deh, bisa diceritakan permasalahannya Mbak Sanda ini secara detail. Jadi saya tuh ngerasa kayak malu gitu loh Bu kalau ngomong-ngomong bareng sama teman-teman, apalagi saat presentasi juga takut salah ngomong gitu loh Bu. Saya tuh kalau ngomong itu
sering keliru gitu loh Bu. Jadi Tipe. iya kayak tipe gitu loh Bu. Misal kayak ngomong apa ya? Kayak tadi itu saya lupa Bu, saya Ya nggak apa-apa, nggak perlu Iya. dicontohkan. Iya itu Bu. Nah teman tuh langsung ketawa gitu loh Bu. Jadi saya tuh malu, nggak pede kalau saya ngomong gitu. Takut diketawain sama teman-teman. Mbak Sana ini ngerasanya nggak sama teman-teman aja kan? Iya, nggak sama teman-teman. Kalau presentasi juga, sama yang lain-lain juga. Malu Bu. Nah, dari permasalahannya Mbak Sana ini kan katanya kayak sering belibet kalau ngomong, terus sering salah gitu, terus diketawain teman-teman, dan nggak saat sama teman-teman aja, ternyata saat presentasi juga begitu. Nah, dari permasalahannya Mbak Sana, kira-kira apa sih yang diinginkan Mbak Sana? Saya ingin lebih ini aja sih Bu, lebih percaya diri aja sih Bu kalau ngomong, dan nggak mikirin omongan orang lain gitu loh Bu, nggak mikirin, ya biarin saya kan ngomongnya emang gini ya sudah lah, kayak gitu aja sih Bu. Oke, kalau tujuannya Mbak Sana nih, dari keinginannya Mbak Sana yang ingin lebih percaya diri itu, tujuannya Mbak Sana apa? Tujuan saya sih untuk bisa lebih berani ngomong aja sih Bu gitu. Oke, dari permasalahannya Mbak Sana, tujuannya Mbak Sana ini supaya lebih berani ngomong gitu. Nah, Mbak Sana kan sudah saya tanya keinginannya. Nah, kalau dari kalian nih, dari permasalahan kalian masing-masing, keinginan kalian itu apa sih? Bisa dari Mbak Najib. Keinginan saya sih lebih itu sih Bu, kayak lebih bisa bicara dengan lugas, dengan jelas gitu. Nggak belibet. Iya. Betul. Oke, kalau dari Mbak Iza, Lebih percaya diri lagi Bu, lebih ditingkatkan lagi Bu. Jadi mungkin misalnya di depan aja Bu, biar nggak beribet. oke, kalau dari Mas Wawan, Kalau saya ingin lebih itu sih, mentalnya lebih kuat lagi untuk melakukan presentasi gitu kan, dengan godaan-godaan kan teman-teman yang menghambat berlangsungnya presentasi gitu. nah menurutnya Mbak Sana nih, orang yang percaya diri itu seperti apa sih? Kalau menurut saya sih orang percaya diri itu kayak bodo amat gitu loh Bu, tentang pendapat orang lain gitu. Jadi tidak memikirkan perkataan atau komentar-komentar orang lain gitu. Jadi ya kayak gini ya wes kayak gini gitu. Nah, menurut kalian orang yang percaya diri itu seperti apa sih? Saya, Ya, silakan. kalau menurut saya orang yang percaya diri itu orang yang apa ya, jadi diri sendiri gitu loh Bu, mau dimanapun dia berada, just the way you are. Kalau dari Mbak Iza, menurut Mbak Iza orang yang percaya diri itu seperti apa? Kalau menurut saya kepercayaan diri sama kayak Mbak Nazira tadi. Oke, kalau dari Mas Wawan gimana? Kalau menurut saya ya orang yang perlu dikagumi juga ya, dan ya pokoknya fokus pada diri sendiri aja. Oke. Nah, sebelumnya nih, apakah Mbak Sana sudah melakukan usaha gitu buat mencapai keinginannya Mbak Sana? Sudah sih Bu, kayak misal kayak mau presentasi gitu ya Bu, saya sudah mempelajari materi yang saya
bawakan nanti. Itu aja sih Bu. Cuma itu aja. Berarti Mbak Sandra sudah melakukan usaha belajar sebelum presentasi gitu ya. Nah, menurut teman-teman nih, apakah usahanya Mbak Sandra ini efektif? Mungkin ada saran atau gimana gitu? Ya silakan. Kalau menurut saya sih nggak efektif ya, bukan kayak cuma gitu aja gitu loh. Sedangkan tadi Mbak Sandra bilang terbelit-belit, harusnya juga berlatih biar nggak terbelit-belit saat presentasi gitu, atau saat bicara dengan orang. Oke, kalau dari Mas Wawan? Menurut saya dengan misalnya Pak Sandra ya cukup efektif dan kurang juga ya, kurang efektif. kurang perlu ditambahkan lagi. Oke. Kalau dari Mbak Iza? Menurut saya sih kurang efektif ya, karena kan Mbak Sandra tadi masih belibet gitu. Oke, kalau dari teman-teman nih, menurut teman-teman itu usahanya Mbak Sandra itu kurang efektif. Jadi apakah Mbak Sandra ini mempunyai usaha baru atau planning gitu buat mencapai keinginannya Mbak Sandra? Kalau menurut saya sih ini ya Bu ya, kayak berlatih berbicara kayak di depan kaca atau enggak melatih ngomong gitu loh Bu, biar enggak gitu juga, terus lebih konsisten juga untuk melakukan presentasi itu. Nah, untuk melakukan planningnya Mbak Sandra ini gimana caranya? Mungkin bisa dijelaskan dari awal sampai akhir kayak langkah-langkahnya gitu. Oke baik, jadi kayak semisal saya itu ini Bu, melihat tutorial di YouTube atau enggak di TikTok untuk melatih berbicara di depan umum gitu loh Bu, lalu dipraktekkan di depan kaca gitu. Lalu juga bisa berlatihnya juga sering-sering biar konsisten dan bisa mencapai tujuan saya tadi. Jadi latihannya itu nggak harus saat mau presentasi aja gitu maksudnya. Terus ini Bu, kalau mau presentasi saya juga belajar mempelajari materinya tadi gitu. Oke, jadi Mbak Sandra yang pertama bisa lihat tutor YouTube atau di media sosial gitulah caranya supaya berani bicara di depan umum itu gimana. Terus Mbak Sandra juga latihan sendiri gitu di depan kaca, terus dilakukan harus dilakukan dan konsisten juga. Kemudian Mbak Sandra juga kalau mau presentasi itu bisa mempelajari materi-materinya juga. Nah, menurut teman-teman apakah usaha barunya Mbak Sandra ini tadi kira-kira efektif enggak? Mungkin ada tambahan saran gitu. Ya, silakan. Menurut saya tidak efektif ya, kalau tadi Mbak Sandra bilang konsisten, itu udah sangat-sangat efektif menurut saya. Oke, kalau dari Mbak Isa nggak ada tambahan lagi ya Nggak berarti? ada. Oke, kalau dari Mas Wawan? Menurut saya sama juga sih, udah sangat efektif. Oke, kalau dari Mbak Nasira? Kalau dari saya sih nggak ada tambahan lagi ya, pokoknya Mbak Sandra ya bisa melakukannya dengan kayak teratur gitu loh, Konsisten, ya, gitu. konsisten dan semangat ya Mbak Sandra. Oke. Kalau misal Mbak Sandra bisa berhasil nih melakukan planningnya Mbak Sandra gitu, apakah ada reward buat dirinya Mbak Sandra? Mungkin me time ya Bu ya, kayak misal beli makanan kesukaan saya atau enggak jalan-jalan gitu.
Nah kalau misal Mbak Sandra nggak bisa melakukan planningnya secara konsisten atau nggak dilakukan sama sekali gitu, mungkin ada punishment buat dirinya Mbak Sandra. Menurut saya kalau nggak tercapai ya Bu ya keinginan saya dalam planning tersebut atau gagal gitu, saya harus mengulangi planning tersebut dari nol lagi gitu Bu. Nah menurut teman-teman gimana nih reward dan punishment buat dirinya Mbak Sandra? Dari Mbak Nazira mungkin bisa ada saran atau gimana gitu? Kalau dari saya sih nggak ada tambahan atau gimana ya Bu. Soalnya nanti takutnya malah memberatkan Mbak Sandranya sendiri. Jadi lebih baik Mbak Sandra sendiri aja yang memutus. Oke, mungkin dari teman-teman yang lain. Saya Dari setuju. teman-teman. Karena ya menurut saya ya dengan reward yang Mbak Syenda bicarakan tadi ya, menurut dia ya udah emang caranya seperti itu untuk cara dia memberikan reward kepada diri sendiri. Oke. Berarti nggak ada tambahan lagi. Tidak ada tambahan. Kalau dari Mbak Iza, Saya sama kayak teman-teman, selagi Mbak Sandra baik ya saya ngikut apa-apa Mbak Sandra, selagi baik mau Mbak Sandra sendiri. oke. Nah untuk usaha barunya Mbak Sandra nih kira-kira kapan mau dilakukan? Mungkin dari nanti malam ya Bu ya, selesai dari ini konseling ini. Mau melakukan berapa lama? Mungkin saya melakukan 1 minggu terlebih dahulu biar nanti dapat progresnya gitu loh Bu, apakah dalam 1 minggu ini berhasil atau enggak gitu. Oke. Berarti di sini Mbak Sandra akan melakukan planningnya mulai nanti malam dan selama seminggu dulu supaya mudah melihat progresnya gitu ya. Nah saya ingin memberi pekerjaan rumah nih buat teman-teman. Jadi terutama Mbak Sandra juga, kalian harus mencatat planning baru kalian di rumah gitu. Jadi kalian lakukan selama 1 minggu dulu, sama kayak yang di planningnya Mbak Sandra tadi. Kalian mencatat, kalau dilakukan ya dicetak aja, kalau enggak ya disilang nggak apa-apa, dan beri alasannya gitu. Kenapa kok nggak melakukan planning tersebut gitu. Nanti pertemuan selanjutnya kita bisa lihat progres kalian masing-masing gitu. Oke, apakah ada pertanyaan? Jadi berarti kita melakukan planning yang udah direncanakan sama Mbak Sandra gitu ya Bu? Ya. Apakah ada pertanyaan lagi? Itu sih bukan. Oke. Jadi saya rasa konseling hari ini sampai di sini aja ya teman-teman, sudah cukup gitu. Dan saya yakin kalian pasti bisa melakukan planningnya dengan lancar. Oke, kalau gitu saya ingin mengucapkan terima kasih terlebih dahulu. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk datang ke sini. Jangan lupa pertemuan selanjutnya di hari Senin ya teman-teman, jam 10. Untuk tempatnya kita menyesuaikan dan menyepakati terlebih dahulu. Oke? Ya Bu. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.